Allah Akbar. Ada perempuan. Ada perempuan. Balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Kerandamaya TV. Yoi. Nah, kali ini ya seperti biasa teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Gue yakin kalian semua dalam kondisi sehat. Dan semoga yang lagi sakit, yang kurang enak badannya, semoga cepat disembuhkan dan diangkat segala penyakitnya dan selalu berikan rezeki yang melimpah. Anyway, by the way, Baswe. Nah, beberapa hari ini konten kita itu jarang banget yang namanya eksistensi ya. Nah, baru kemarin banget yang gua upload itu kebetulan ada eksistensi berupa kursi goyang dan AC yang menyala. Gua nggak tahu sih itu eksistensi makhluk gaib atau enggak. Tapi alhamdulillah ya, setidaknya dari video itu bisa membuktikan sedikit ya makhluk gaib itu ada lah ya. Anyway, kita akan ngebahas sesuatu yang menurut gua dari zaman dulu, pas dulu banget gua ngonten sebelum sekarang sepi banget karena faktor tidak ada eksistensi yang muncul di konten-konten gue dan yang mungkin pembawaan gue juga yang kurang baik. Jadi kayaknya kita hari ini akan ngebawain beberapa kompilasi video-video gue di zaman dulu yang pernah ada muncul Miska, tahu Miska? Ya, Tante Kunti ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas kuntilanak yang pernah nongol secara langsung atau tidak gue sadari secara langsung. Let's go teman-teman, siapin kopinya, siapin cemilannya, siapin orang terkasih buat nonton video ini. Jangan lupa ngopi dan pastikan kalian jangan nonton sendirian karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat nemenin kalian nonton video ini. Let's go teman-teman, kita bahas satu persatu. Video gue yang pertama ini waktu itu gue explore di sebuah salon yang dimana salon tersebut mempunyai kisah kelam, dimana kalau nggak salah satu pemilik dari salon itu meninggal di tempat itu dan tempat tidurnya masih ada. Secara tidak langsung gue waktu itu lagi facecam. Kalau ngeliat begini nih namanya facecam, kamera ke arah kita namanya facecam. Nah kebetulan di belakang gue itu ada samar-samar bayangan putih yang menyerupai banget kuntilanak dan ini merinding sih gue. Gue taunya ketika pas proses editing video ini. Kalian lihat videonya. Oke teman-teman, kalau menurut gue pribadi ya, ruangan bawah tuh serem banget dan ini dia kasurnya, dimana si pemilik salon itu meninggal di sini nih. Nah, bukan cuma itu doang teman-teman. Jadi setahu gue. Nah, di sini gua minta kalian untuk lihat di belakang gua persis ada apa. Kalau kalian gak lihat apa-apa, gua akan naikin warnanya dan gua perjelas lagi. Mulai kelihatan kan? Nah, menurut kalian itu apa? Komen di bawah. Nah, ini gua zoom sedikit buat kalian lebih jelas lagi ngelihatnya. Nah, menurut kalian itu apa? Gua mau kalian semua diskusi di kolom komentar. Bukan cuma itu doang teman-teman. Jadi setahu gue selain yang namanya salon, jadi setelah salon itu tutup 12 tahun lah lamanya tempat ini terabaikan. Dalam artian terbengkalai. Nah, dari video ini teman-teman kita bisa ketahui ya kalau di belakang gue itu ada something dan menurut kalian itu apa? Dan kalau kalian mau mampir ke channelnya kalian juga bisa lihat linknya di video gue yang gue taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, ada beberapa tempat yang menurut gue hampir membuat gue tuh ya ada sedikit trauma ya. Salah satunya ini, penampakan kuntilanak terjelas yang pernah gue alamin dan ini yang bikin gue trauma sama lorong, beneran. Video ini dan tempat ini adalah tempat yang ada di Depok, kalau nggak salah di dekat Parung. Dulu adalah pemotongan ayam. Nah, tempat ini setahu gue udah dirubuhkan juga dan udah nggak ada juga ya, karena ya mungkin udah lama ya. Terus gue masuk ke sebuah lorong yang dimana ternyata lorong tersebut
sebenarnya gue masuk aja udah kayak feeling not good gitu. Lagi-lagi pas facecam, kebetulan gue waktu itu masih pakai handphone, jadi facecamnya itu gue masih bisa lihat layar. Jadi pas banget di belakang gue itu ada ya inilah, kalian lihat sendiri. Oh, ngeri banget, ini tempat apaan ya? Tuh, di ujung ada belokan lagi tuh. Anjir, temboknya lu lihat tuh, ada begitu tuh. Gua ngerubuh nih tembok, timpa ya gua. Banyak banget saklar, stop kontak sudah tidak terpakai. Exhaust, ini dulu gudang kalau ini exhaust kan. Tuh, ada pintu. Lihat tanggalan itu, kalender itu, lihat. Nah, kalender itu yang tadi kita lihat juga di ruangan lainnya kan. Ini gua mau masuk males. Kenapa? Karena banyak jaring laba-laba tuh. Oke, balik aja kali ya. Ayo balik ya. Oke, gue kayak nggak mungkin buat masuk ke lorong itu karena ya pintunya juga banyak jaring laba-laba ya, banyak banget semut. Jujur ya, ini tempat parah banget. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Setiap kali gue berlangkah pasti ada aja sesuatu yang menurut gue nggak enak gitu. Dan ya kalau menurut gue ya lebih baik kita cari tempat lain buat ngekspor suatu tempat lagi, oke? Jadi kalau misalnya kita harus mencoba sesuatu yang baru, tapi feeling gue gak enak banget. Itu apa? Ada perempuan. Aduh, nyabut. Aku cabut. Ada perempuan. Anjing. Perempuan. Ya. Ada perempuan. Itu dia videonya teman-teman, gimana menurut kalian? Nah, setahu gua waktu itu keluar dari tempat itu dengan kondisi kaki yang tertusuk paku, yang dimana sama warga gua langsung dibawain ke puskesmas terdekat ya waktu untuk dijahit, karena waktu itu kebetulan sepatu gua juga sepatu yang belum safety banget ya. Jadi dan kebetulan pakunya juga panjang dan berkarat, jadi gue harus anestesi gitu, dibersihkan dari karat-karat itu biar tidak terjangkit virus tetanus gitu. Anjing, gue panik dan lu lihat anjing, pantesan kaki gue sakit, sepatu gue ini nih. Aduh. Ini bener-bener tempat yang bikin gue waktu itu agak trauma untuk ngelihat lorong, dan bahkan itu sampai sekarang kayak kalau ngelihat lorong tuh gue bayangannya itu. Sama ada satu sih sebenarnya video gue yang bikin gue trauma sama lorong tuh. Kalian cari aja deh, pasti kalian tahu lah. Nah anyway, buat penampakan yang di belakang itu kalian harus komen menurut kalian itu apa, walaupun yang terlihat cuma rambut ya. Berbicara tempat-tempat angker, tempat-tempat terbengkalai, ini adalah salah satu tempat yang menurut gue gede banget. Dan tempat ini gue terinspirasi waktu itu gue masih cupu banget dah kontennya ke situ ya. Bahkan termasuk nekat. Karena apa, kondisinya tempat itu banjir bagian basement dan gue harus nyeker tanpa sepatu. Nah, itu adalah Mall Serpong yang dimana sudah terbengkalai lama banget. Nah, ini video sebenarnya gue kesana gara-gara si Bugs 888. Nah, dia pernah nonton kesana dan gue baru nonton gitu. Waktu itu gue bahkan belum kenal sama si Bugs. Gue sempat mengidolakan dia, sampai sekarang juga, sampai detik ini gue masih mengidolakan dia karena faktor public speakingnya yang bagus banget. Nah, dia tuh explore di mall itu dan menurut gue creepy banget. Akhirnya gue datang ke tempat itu dan bener-bener secara tidak sengaja gue menyoroti tante kuntilanak di food court yang sudah kosong lama banget. Kalian lihat kayak gini.
Wih, Cafe 103. Tapi lucunya adalah setiap stand-stand di sini tuh apa ya? Kecil-kecil gitu. Itu kayak buat dapurnya dia, kamar mandi, ya kan? Ini kamar mandi. Nah, terus ini bagian wastafel. Masaknya di mana? Kecil banget. Nah, nanti kita akan coba cari tahu tentang apa yang ada di sekitar sini juga, oke? Nanti kita akan coba cari tahu tentang apa yang ada di sekitar sini juga, oke? Oke. Teh botolnya masih begitu tuh. Sekarang udah gak ada kayak teh botol gini ya. Botol udah plastik. Food court gitu. Bu, beli bu. Nah, itu dia penampakan kuntilanak. Menurut gue ini benar-benar creepy, dan gue sadarnya juga pas ketika lagi proses editing. Untungnya gue nggak lihat langsung waktu itu ya, jadi nggak terbirit-birit gue. Karena waktu itu gue cupu banget dan mentalnya belum terbentuk seperti saat ini. Nah, salah satu video yang membuat nama Ricky Lee atau Keranda Mayat TV ini besar juga adalah salah satu tempat ini, yaitu Panti Jompo di Bogor. Waktu itu yang konten di situ pertama kali Davi dan kedua tuh gua. Masih 2 orang itu doang sebelum viral. Davi pernah nemuin sosok kuntilanak ya, kuntilanak di kamar mandi. Nah, kalau gua itu nggak sengaja nemuin kuntilanaknya di sebuah ruangan. Dan di pintu gerbang ternyata ada sosok kuntilanak yang tertangkap tidak sengaja. Selain boneka-boneka angker itu, anjir, itu boneka angker banget. Gue nggak tahu ya, waktu itu gue pertama kali orang yang nemuin boneka itu. Bahkan sempat disembunyikan sama penjaga dari panti jompo tersebut bonekanya, dan digantikan gitu biar nggak viral katanya. Bahkan di TV, di RCTI sempat diganti kalau nggak salah sama boneka teddy bear ya, kalau nggak salah ya. Padahal video aslinya tuh di gua, boneka aslinya itu waktu itu ada di video gua maksudnya. Nah, kalian lihat penampakan kuntilanak yang secara tidak sengaja di sebuah lorong dan di sebuah gerbangnya. Kalian lihat. Ini apa ya? Tadi gua denger ada yang jalan. Ini nggak sih ada yang jalan di situ? Halo. Aduh. Udah, sekian aja. Kalian komen aja. Udah, sekian aja. Nah, sebenarnya yang engah ada kuntilanak di gerbang itu Bang Davi waktu nonton video gua. Dia suruh gua ngecek video gua, di bagian akhir ada sosok kuntilanak gitu di gerbang. Nah, waktu itu gua akhirnya buat reaction lagi tentang video panti jompo gua, dan penjelasan detailnya tuh ada di video gue yang ini. Kalian bisa lihat langsung. Menurut teman-teman gimana? Kalau gue sih waktu itu bener-bener masih, wah parah sih cupunya, iman gue juga masih, mentalnya juga masih low banget gitu ya. Walaupun sampai saat ini juga
kalau ketemu eksistensi tuh rasa penasaran gue sekarang jauh lebih besar ketimbang rasa takut ya. Walaupun sebenarnya takut juga, tapi tetap ya, gue berusaha memberanikan diri untuk menguji diri gue sendiri dan menyatakan ini gue nggak mau dibilang sama teman-teman semua karena ya udah banyak masukan dari teman-teman semua. Kalau ada something, setidaknya samperin dulu, baru selebihnya kalau kita sudah puas nyamperin dan ngebuktiin itu bener-bener gaib, baru kita cabut. Itulah gitu. Akhirnya ya beberapa video gue kalau ada sesuatu, ada suara atau pergerakan atau segala macam pasti gue samperin dulu, dan kalau itu bener-bener terbukti makhluk gaib atau bukan makhluk gaib ya kita bisa ngasih penjelasan secara langsung kepada teman-teman semua. Kayak misalnya ada gerakan, ada suara gitu, itu kalau kita cari kadang-kadang itu cuma suara angin ternyata teman-teman yang lewat ventilasi gitu. Jadi biar teman-teman sama gua juga puas untuk eksplorasi setiap tempat-tempat yang sudah terbengkalai itu. Nah, yang terakhir ini adalah video terepik gua. Masih cupu juga, video udah tahun-tahunan kapan dan tempat ini sekarang sudah dirobohkan dan dihancurkan. Bahkan setahu gua udah sisa-sisa kayak kebun-kebun doang gitu. Ini adalah Hotel Genggong, yang dimana dulunya terkenal banget di daerah Depok, hotel buat esek-esek setahu gue ya. Waktu itu gue eksplor ke sana juga kondisinya masih bangunannya rapi banget dan masih sedikit banget orang tahu dan berani masuk tempat itu. Dan kalau siang-siang sering dipakai buat mancing di bagian danaunya sama orang-orang. Kalau sore-sore dan udah menjelang maghrib itu udah sepi banget, nggak ada berani yang orang buat masuk ke dalam sana. Akhirnya gue ngonten di sana dan kalian harus lihat. Ini epic moment sih. Gue baru lihat kuntilanak kayak gini. Kalian lihat sendiri. Nih, nggak ada tempat lagi, kayak udah full. Sorry gue nggak masukin kamar per kamar karena banyak banget dan durasinya nggak mungkin bisa sampai habis. Bisa sampai sejam lebih kali ngedit beginian doang ya. Oke, kita harus kembali. Coba nih. Astaga. Coba nih. Astagfirullahaladzim. Kabur. Kemana ya? Buntu. Kabur. Tempatnya gede banget. Oh ya, di video ini gue sebenarnya mau ngasih penjelasan sama teman-teman, dan gue coba buat teman-teman semua nggak meyakinkan itu benar-benar makhluk gaib. Karena apa? Karena feeling gue dikerjain. Kenapa? Karena waktu itu gue pas mau masuk ke sana, itu di bagian depan hotel itu sebenarnya kan pinggir jalan raya ya. Di depan hotel itu putaran balik mobil. Nah itu ada anak-anak yang kayak jagain putaran itu buat kayak puterin mobil biar dapat uang gitu dari putaran mobil itu kan. Gue sempet izin sama mereka dulu gitu kan. Bro, gue mau masuk ke tempat itu ya. Boleh bang, abang emang gak takut? Ada setan lo bang, ada kuntilanak lo bang. Gue bilang, oh ya nggak apa-apa, tenang aja, gue gituin. Istilah kata bagus istilah kata ya. Beliau istilah kata karena istilah kata mengucil kamu, istilah kata kayak menyepelekan soal kamu, benar istilah kata. Gue ngasih mereka sedikit uang jajan lah ya buat mereka nunggu di depan sana. Singkat cerita, gue habis konten tuh, selesai gue lari kucuk keluar, selesai closing. Nah gue keluar tuh, terus ada satu temennya dia ngomong gini, Ya kan bang, ada kuntilanak kan bang? Ya kan, abang pasti ngeliat kuntilanak kan? gue langsung kayak notice, kok dia tahu ya gue ngeliat kuntilanak gitu. Jangan-jangan itu temennya dia ngerjain gue di dalam. Jadi kayak, oh jangan-jangan gue diisengin ya sama mereka gitu. Akhirnya setelah video itu gue up, banyak banget kreator kesana dan ketemu sama temen-temen yang itu buat kayak main ke hotel itu gitu. Ya ujung-ujungnya cuan buat mereka gitu. Gue langsung kayak, ini jangan-jangan gue dikerjain gitu.
Nah, itu dia videonya teman-teman, beberapa kumpulan kompilasi kuntilanak-kuntilanak yang secara langsung gua temuin, yang gua sadari dan tidak gua sadari. Nah, menurut teman-teman bagian mana yang paling serem? Gua tetap akan bilang bagian yang pemotongan ayam sih, yang gua kena paku itu serem banget karena di luar ekspektasi gua bakal ada di belakang gua. Dan kalau kalian mau tahu ya, itu pas dia nongol di belakang itu dan gua mau balik badan itu baunya luar biasa. Yang dimana tadinya nggak terlalu bau, tiba-tiba bau banget, gue nggak tahu kenapa. Itu serem banget. Dan itulah yang membuat gue trauma terhadap lorong dan apa ya, kayak worry buat jalan karena setelah itu kan kaki gue kena tusuk paku dan tembus ya. Dan itu bukan nancep gitu ya, bukan nancep sekedar nancep gitu, tapi tembus ke kaki gitu. Jadi udah tembus ke atas kaki gitu. Untungnya lewat ruas tulang dan tidak ketemu urat sih, alhamdulillahnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bisa menghibur kalian di malam ini dan semoga teman-teman sehat semua. Thank you banget yang udah klik video ini buat ditonton, dan thank you juga buat teman-teman yang udah subscribe dan membantu channel ini semakin besar dan dikenal banyak orang. Thank you banget semuanya, semoga kalian sehat-sehat, jaga protokol kesehatan, dan see you next time di next konten di tempat-tempat akhir lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waduh gila, dingin banget ini ya. Lagi meriang saya juga. Merindukan kasih sayang.